Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil materi kelompok kami yang berjudul Bidang Pengembangan dalam Layanan BK. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Syafitri, yang kedua Ihda Maulida, dan yang ketiga Mega Julia Hutagalung. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Syafitri. Kepada Syafitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang pengembangan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi, yaitu 1. Penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. 4. Pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. 5. Pengembangan kemampuan pengambilan keputusan sederhana dan mengarahkan diri. 6. Perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohania maupun jasmania. Dan yang ketujuh, pengembangan kemampuan untuk mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Selanjutnya, yang kedua, bidang pengembangan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etikanya yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Bidang bimbingan ini membuat pokok-pokok materi yaitu 1. Pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. 2. Pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun serta nilai-nilai agama, adat, peraturan dan kebiasaan yang berlaku. 3. Pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. 4. Pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah dan lingkungan serta kesadaran untuk melaksanakannya. 5. Pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. 6. Orientasi tentang hidup berkeluarga. Adapun beberapa macam layanan bimbingan sosial, yaitu layanan informasi dan layanan orientasi. Layanan informasi mencakup informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini yang dapat mencakup perkembangan tentang ciri-ciri masyarakat maju dan modern, makna ilmu pengetahuan dan pentingnya iptek bagi kehidupan manusia serta informasi tentang cara-cara bergaul. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial adalah suasana, lembaga dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu dan keluarga, organisasi atau lembaga tertentu dalam acara sosial tertentu. Baik, terima kasih. Untuk materi kedua akan dipresentasikan oleh Ihda Maulida, yaitu saya sendiri.
Selanjutnya yang C, bidang pengembangan belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Aspek-aspek bimbingan belajar yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang keempat, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi. 3. Bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Yang pertama, orientasi kepada siswa, khususnya siswa baru, tentang tujuan sekolah dan madrasah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, dan lain-lainnya. Yang kedua, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah dan madrasah maupun di rumah. Yang ketiga, bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai. Yang keempat, pengumpulan data siswa atau layanan pengumpulan data yang berkenaan dengan kemampuan intelektual, lain sebagainya. Yang kelima, bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, seperti kurang mampu menyusun dan mentaati jadwal belajar di rumah. Dan yang keenam, bantuan dalam hal membuat kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan-kegiatan belajar kelompok supaya belajar berjalan secara efektif dan efisien. D. Bidang pengembangan karir. Bimbingan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Aspek-aspek bimbingan karir yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pengenalan, orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang keempat, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, tujuan bimbingan karir. Yang pertama, agar siswa memperoleh informasi tentang karir atau jabatan atau profesi tertentu. Yang kedua, agar siswa memperoleh pemahaman tentang karir atau pekerjaan atau profesi tertentu secara benar. Yang ketiga, agar siswa mampu merencanakan dan memilih karir tertentu kelak setelah selesai dari pendidikan. Yang keempat, agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan karir yang akan dipilihnya kelak. Dan yang kelima, agar siswa mampu mengembangkan karir setelah selesai dari pendidikannya. Bentuk-bentuk layanan bimbingan karir. Yang pertama, layanan informasi tentang diri sendiri yang mencakup kemampuan intelektual, bakat khusus di bidang akademik, minat-minat umum dan khusus. Dan yang kedua, layanan informasi tentang lingkungan hidup yang relevan bagi perencanaan karir yang mencakupi informasi pendidikan atau education information, informasi jabatan, national information, dan informasi karir, career information. Yang ketiga, usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya, mencakup perencanaan masa depan, pengambil keputusan, penyaluran ke salah satu jalan studi akademik, pemantapan dan orientasi. Dan yang akhir, layanan orientasi untuk bidang pengembangan karir mencakup suasana, lembaga, dan objek karir, seperti kantor, bengkel, pabrik, pengoperasionalan perangkat kerja tertentu. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Mega Julia Hutagalung. Kepada Mega Julia Hutagalung dipersilahkan. E. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Bimbingan keluarga adalah bimbingan yang diberikan individu khusus yang telah berkeluarga
sehingga menjadi pimpinan dalam keluarga yang mampu menciptakan keharmonisan dan rasa aman bagi tiap-tiap anggota keluarga, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma keluarga, serta berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Bimbingan keluarga juga diharapkan membantu individu yang akan berkeluarga dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Juga diharapkan dengan bimbingan ini semua anggota keluarga berbagi strategi dan teknik keluarga yang sukses dan harmonis dan bahagia. F. Bidang pengembangan kehidupan beragama. Kehidupan beragama tidak hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual dan atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang, bahkan sampai menjangkau kehidupan di akhirat. Dalam hal ini sering dipertanyakan bagaimana posisi kehidupan beragama dalam pelayanan konseling untuk anak-anak pada tahap perkembangan usia dini dan pendidikan dasar dan menengah. Untuk itu, perlu diketahui bahwa tanggung jawab atas arah dan aktivitas keagamaan anak pada tahap perkembangan itu berada di tangan, bahkan menjadi hak orang tua mereka. Setelah anak menjadi dewasalah, kehidupan beragama menjadi hak dan tanggung jawab individu dewasa. Pada kedelapan bidang aktivitas kehidupan itulah pelayanan konseling digerakkan oleh konselor. Pelayanan pada bidang yang satu dapat terkait dengan pelayanan pada bidang-bidang lainnya. Namun, keterkaitan tersebut tidak harus selalu menjadi penekanan. Kesimpulan, bimbingan merupakan suatu proses bantuan psikologi dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional yang dibekali oleh pembimbing kepada yang dibimbing atau peserta yang dididik agar ia dapat berkembang secara optimal. Sedangkan konseling merupakan situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien atau siswa yang berusaha memecahkan sebuah masalahnya berdasarkan penentuan sendiri. Materi bimbingan dan konseling termuat dalam 4 bidang bimbingan, yaitu bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi. Bimbingan sosial membantu peserta didik dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Bimbingan belajar membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dan mengikuti pendidikannya. Bimbingan karir membantu peserta didik agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus. Bimbingan pribadi membantu peserta didik agar dapat mengenal dirinya sendiri, dan bimbingan keluarga membantu peserta didik memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Baik, terima kasih kepada Mega. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.